Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan, para peneliti dan pelaksana PKM Polban, semoga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat pendanaan Polban tahun 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilakukan di awal tahun, pada tahun ini kami menyelenggarakan sosialisasi ini pada bulan keempat. Kami mempertimbangkan pengumuman pendanaan BIMA atau DPPM 2026 dan informasi terakhir mengenai kepastian uh, honor untuk peneliti. Nah, pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 akhirnya sudah ditetapkan pengumuman pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian terkait honor dalam bentuk keputusan menteri itu berlaku untuk pendanaan yang dari kementerian. Artinya belum bisa kita adopsi ke pendanaan dari internal Polban. Nah, baik Bapak Ibu, beberapa hal penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mengenai restrukturisasi grading penelitian dan PKM Polban 2026. Kita sama-sama mengetahui bahwa penelitian eh, tahun ini sudah berbeda dengan penelitian tahun sebelumnya, bahwa penelitian tahun ini tidak sekedar untuk memenuhi secara substansi luaran penelitian, tetapi dituntut juga untuk memenuhi BKD dan Tukin setiap semester. Nah, kemudian dengan munculnya peraturan baru di 2026 terkait kenaikan Jafung yang syarat khususnya semakin tinggi, maka disinilah kami harus merumuskan bagaimana penelitian ini dapat digunakan secara maksimal untuk membantu para peneliti Polban menjangkau syarat khusus yang telah ditetapkan. Nah, jadi restrukturisasi kami rumuskan dengan melihat dokumen kenaikan jabatan fungsional terbaru, kemudian kami juga melihat peraturan terkait Tukin dan BKD. Nah, berikut adalah syarat khusus terbaru untuk jabatan fungsional. Bapak Ibu, dosen muda yang akan mengajukan lektor wajib memiliki jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 sebagai penulis pertama atau Ki 4 dengan SJR sekian sebagai penulis pertama. Begitu juga dengan lektor kepala dan guru besar. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Nah, jadi syarat khusus ini pada akhirnya kami jadikan sebagai syarat grading. Jadi untuk teman-teman yang akan mengajukan kenaikan lektor, maka syarat khusus tadi sudah kami cantumkan di P2, artinya lektor berarti sudah memiliki publikasi Scopus di Sinta 4 atau Ki 4 sebagai penulis pertama. Jadi kami sudah mencantumkan ini. Begitu juga ketika Bapak Ibu mengajukan lektor kepala, maka di P5 syarat khususnya sudah kita cantumkan. Terakhir, pada saat lektor kepala akan mengajukan guru besar, maka syarat khusus sudah kami tempatkan di grading. Nah, jadi ini adalah rumusan terbaru, kita adopsi, kita adaptasi berdasarkan pedoman terbaru. Untuk melihat perbedaan dengan grading sebelumnya,
maka kita bisa melihat di paparan berikut. Grading dibangun kalau tidak salah dan ditetapkan pada tahun 2019 mengikuti kondisi saat itu, di mana belum mengenal Sinta, belum menjadikan syarat untuk pengajuan proposal. Kemudian di 2019 kita sama-sama baru mengenal kekayaan intelektual berupa hak cipta, belum mengenal paten dan sebagainya. Kemudian berkembang secara dinamis dengan pesat. Nah, di 2025 ini sudah mencantumkan beberapa perubahan, termasuk mencantumkan paten, high index Scopus, kemudian sebenarnya ada Sinta Score. Nah, di 2026 perubahan terjadi, semula grading hanya 7, kini berubah menjadi 8. Grading paling tinggi atau P8 dikhususkan untuk guru besar. Nah, jadi di grading 2026, grading mengalami peningkatan menjadi 8. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan konversi grading existing ke grading terbaru. Nah, kami sudah melakukan setting ulang by system untuk seluruh dosen Polban. Bapak Ibu yang masih CASN, yang asisten ahli pasti berada di grading P1. Begitu juga Bapak Ibu yang sudah guru besar pasti berada di P8. Ini mohon dicek kembali di akun Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan lektor dan lektor kepala, untuk lektor sementara kami tempatkan di P2. Pada tabel ini, lektor bisa berada di 3 tingkat grading, dari mulai P2, P3, dan P4. Sementara kami tempatkan di grading terendah, yaitu P2. Namun ketika Bapak Ibu sudah memiliki persyaratan di P3, misalkan sudah memiliki Scopus sebagai penulis pertama atau korespondensi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan verifikasi karya ilmiah lebih dulu, kemudian mengajukan peningkatan atau perubahan grading. Akan kami verifikasi sesuai dengan grading yang Bapak Ibu penuhi. Begitu juga misalkan dengan lektor kepala. Lektor kepala kami tempatkan semuanya di grading P5. Nah, silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Misalkan Bapak Ibu sudah memiliki luaran Scopus Q2 sebagai penulis pertama atau korespondensi, atau luaran minimal lainnya yang ada di P6, maka silahkan mengajukan verifikasi karya ilmiah, kemudian pengajuan grading, dan disitulah kami akan melakukan penyesuaian. Nah, jadi Bapak Ibu, grading kami sudah melakukan simulasi. Jadi dari beberapa sampel itu konversi grading akan menyebabkan penurunan grading. Tidak apa-apa, karena penurunan ini lebih relevan dengan kondisi kita saat ini. Jangan sampai grading kita, walaupun misalkan sudah P4, tapi sulit untuk menjadi lektor tepat. Walaupun grading kita existingnya P7, tetapi tidak terjangkau untuk menjadi guru besar. Grading tahun ini yang kami rumuskan itu sudah kami simulasikan. Kemudian bagi dosen pemula atau di P1 ini akan melihat lebih mudah tingkatan grading ini. Akan melihat, karena melihat dari posisi anak tangga pertama sampai anak tangga ke-8. Berbeda ketika kita berada di anak tangga misalkan ke-5. Kita perlu melakukan penyesuaian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Konversi grading kita lakukan selama bulan April.
termasuk dating Sinta Skor 3 tahun. Bapak Ibu silahkan menghubungi tim updating Sinta di jurusan masing-masing. Kemudian untuk skema penelitian dan PKM 2026, ini kami masih melakukan skema desentralisasi dan non-desentralisasi. Desentralisasi itu tidak membuat secara otomatis atau menggaransi seluruh proposal akan lulus. Proposal, penelitian maupun PKM tetap akan dinilai secara administrasi. Jika lolos akan dinilai secara substansi. Kemudian desentralisasi itu lebih fokus kepada duduk bersama anggota KK dengan ketua KK. Kemudian setelah dari KK terjadi diskusi antar KK dengan jurusan untuk merumuskan topik-topik penelitian dan PKM jurusan. Desentralisasi dibagi menjadi dua. Pertama, desentralisasi kelompok keahlian. Istilah KK ini sudah mulai menggantikan KBK. Nah, di desentralisasi KK ini ada 3 penelitian dan 2 PKM. Ini tidak berubah, Bapak Ibu. Nah, kemudian jurusan, desentralisasi jurusan itu dilakukan lintas KK dalam satu jurusan. Ada perubahan di tahun ini. Kalau kita lihat dengan yang non-desentralisasi juga ada perubahan. Saya bedakan dengan warna biru. Semula penelitian tenaga kependidikan fungsional PTKF dan Pascasarjana PPS itu berada di non-desentralisasi. Sebaliknya, penelitian miter luar negeri, PMLN dan PKM internasional semula berada di jurusan. Ini ditukar. Nah, internasionalisasi penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun ini dikelola oleh P3M melalui non-desentralisasi. Karena pada saat rapat tinjauan manajemen, P3M mendapatkan temuan baru bahwa belum ada pendanaan penelitian maupun PKM yang didanai dari mitra luar negeri. Yang ada hanya surat pernyataan kesediaan. Nah, ini merupakan tantangan untuk kami untuk mewujudkan bahwa kami memiliki pendanaan dari luar. Kemudian untuk PTKF dan PPS ditempatkan di jurusan supaya SDM jurusan dapat terpetakan lebih maksimal. Nah, Bapak Ibu, untuk masing-masing skema sebenarnya bisa Bapak Ibu lihat secara detail di dokumen yang saya kirimkan. Kami membuat dalam 2 model. Yang pertama adalah dalam bentuk tabel, kemudian model selanjutnya dalam bentuk masing-masing skema. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, untuk dalam bentuk tabel, ini untuk memudahkan dalam membandingkan dan melihat referensi yang kami gunakan untuk menentukan luaran akhir penelitian. Pertama, misalkan untuk penelitian desentralisasi KK, di sini ada 3 skema. Desentralisasi KK ada 3 skema dan skema inilah yang akan digunakan untuk membantu Bapak Ibu mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Jadi mulai dari penelitian dasar, di sini berkumpulnya teman-teman yang asisten ahli dan CPNS untuk meneliti bersama yang nanti luarannya dapat digunakan untuk mengajukan syarat khusus ke jabatan fungsional lektor. Begitu juga dengan yang skema PMU, penelitian media utama. Di sini ketua adalah lektor. Anggotanya bisa CPNS atau yang belum punya jabatan fungsional, AA sampai dengan lektor. Luarannya ini akan digunakan untuk dosen AA mengajukan syarat khusus kenaikan jabatan fungsional ke lektor kepala.
Begitu juga dengan penelitian terapan. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat bahwa penelitian terapan pada tahun ini ketuanya adalah dikhususkan lektor kepala. Untuk lektor, asisten ahli itu dapat bergabung sebagai anggota. Nah, mengapa demikian? Karena penelitian terapan luarannya berupa produk atau model, prototype. Di Bima pun penelitian terapan itu sebenarnya jarang apa yang mengusulkan lebih sedikit karena memang tidak ada publikasi sebagai luaran penelitian. Nah, kami tidak menginginkan teman-teman lektor itu sudah berkutat lebih awal untuk menghasilkan luaran penelitian berupa produk atau prototipe. Kami arahkan teman-teman lektor untuk menghasilkan publikasi supaya dapat memenuhi syarat khusus maju ke lektor kepala. Biarlah teman-teman lektor kepala yang akan melaksanakan penelitian terapan yang akan membuat produk prototipe. Nah, seperti itu arahnya. Nah, kemudian ini adalah penelitian desentralisasi jurusan. Ah, tidak ada perbedaan signifikan, masih di skema PPS, ketua masih doktor, walaupun masih lektor, masih bisa jadi ketua. Kemudian luaran wajibnya sudah kami sesuaikan dengan peraturan akademik Polban. Kemudian PPKL, peningkatan kapasitas laboratorium, ketua, kepala lab, tidak ada grading, tidak ada persyaratan grading maksud saya. Silakan, yang penting kepala lab ada surat tugas dari direktur. Kemudian PTKF, nah ini perubahannya adalah ada anggota dari dosen, maksimal asisten ahli. Jadi rekan-rekan PTKF, rekan-rekan tenaga kependidikan fungsional, silakan bisa dibantu dengan dosen yang masih CPNS atau asisten ahli untuk membantu membuat artikel yang akan dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional. Penelitian Green Polban di sini ketuanya dari mulai lektor dan lektor kepala, anggota P1 sampai dengan P4. Jadi di sini lektor kepala tidak boleh jadi anggota, hanya boleh jadi ketua. Kemudian ini non desentralisasi, ini lintas jurusan, Bapak Ibu. Kita kenal PMLN, penelitian mitra luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat paparan yang ini, slide kali ini, P8 banyak kami cantumkan. Guru besar diarahkan untuk peningkatan kerjasama institusi nasional maupun internasional untuk di luar negeri, kemudian sebagai pengelola PUI, kemudian untuk hilirisasi kekayaan intelektual. Nah, kemudian penelitian kerjasama ini minimal lektor, jadi asisten ahli fokus ke penelitian untuk peningkatan jabatan fungsional saja. Kemudian anggota, nah di sini baru bisa mulai teman-teman CPNS maupun asisten ahli. Mohon maaf. Anggota dosen minimal lektor. Berarti anggota karena ini penelitian kerjasama, maka bisa lektor kepala sampai guru besar. Sini. Kemudian penelitian kebijakan ketua itu dosen yang menjabat struktural di Polban. Dari mulai WD1, WD2, WD3, WD4, kemudian P2, MPP, SPI, seperti itu. Tidak melibatkan mahasiswa. Nah, kemudian kita beralih ke PKM. PKM internasional, ini guru besar sebagai ketua atau S3 lektor kepala. Jadi kalau grading itu P5 sampai P8. Nah, berikut luarannya. Kemudian PKM untuk kakak sebagai berikut.
dan juga PKM desentralisasi jurusan lintas KK dalam satu jurusan. Nah, ini banyak sekali kalau tahun lalu bertanya, kami sudah memiliki mitra, kami sudah memiliki pola bahwa PKM kami biasanya lintas KK atau lintas jurusan. Kalau desentralisasi sekarang tidak bisa. Nah, sebenarnya masih bisa, Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan kalau ada PKM di suatu desa, kami solusinya adalah nanti jurusan A bisa mengusulkan pendanaan dan jurusan B bisa mengusulkan pendanaan untuk PKM di lokasi yang sama dan objek materi atau skop yang sama. Namun yang dikerjakan itu berbeda. Jadi misalkan ada jurusan administrasi niaga untuk fokus ke wisatanya, kemudian jurusan teknik sipil untuk fokus ke infrastrukturnya di lokasi yang sama, dengan mitra yang sama, seperti itu. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, kemudian ini adalah beberapa ketentuan umum pengajuan proposal penelitian tahun ini. Tidak ada sebenarnya secara umum tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di paparan berikut. Ini ada yang kami tambahkan di poin ke misalkan poin ketiga, ini kalau tidak salah sudah muncul juga, CPNS hanya menjadi anggota di peneliti dan PKM. Kemudian dosen yang telah mendapatkan pendanaan dari eksternal tidak perlu mengajukan proposal pendanaan Polban, kecuali skema penelitian tesis magister. Kemudian tetap kuota untuk satu dosen adalah 2 judul penelitian dan 2 judul PKM dengan penempatan satu ketua, satu anggota atau dua-duanya sebagai anggota. Kecuali dosen yang menjadi ketua di penelitian pasca sarjana. Kemudian dosen yang sedang studi tidak boleh jadi ketua peneliti maupun PKM kalau anggota masih memungkinkan. Kemudian ketentuan umum penulisan. Nah, ini sesuai dengan template karena kita ada penilaian administrasi, kemudian kutipan masih menggunakan font cover, pustaka minimal 15 pustaka untuk penelitian, 10 untuk PKM. Kemudian ada hal baru untuk PMLN atau proposal penelitian mitra luar negeri dan PKM internasional, mohon ditulis menggunakan bahasa Inggris. Bisa mengikuti template Polban yang ada atau template mitra, tidak masalah. Kemudian ini syarat atau materai, tidak ada perubahan. RAB ini disusun mengacu pada pedoman tarif biaya operasional Polban yang terbaru 2026 ada, nanti kami siapkan, bisa kami siapkan di SIPPM, Bapak Ibu bisa unduh, dan PMK 32 tahun 2026. Nah, kemudian ini adalah informasi terbaru, sudah kami tetapkan bahwa tahun ini untuk pendanaan Polban masih belum memungkinkan pemberian honor untuk peneliti. Yang ada hanya untuk tenaga pendukung peneliti maupun PKM. Kemudian terkait ketentuan umum publikasi, ketua peneliti wajib bertindak sebagai penulis pertama dan atau korespondensi dalam semua luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah. Nah, di sini silakan disesuaikan karena syarat khusus publikasi sekarang untuk kenaikan Jafung adalah penulis pertama saja atau ada penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Ada ketentuan baru di sini mulai afiliasi penulis dalam publikasi. Ini semula kita hanya menuliskan jurusan dan institusi kita. Sekarang kita tambahkan dengan mencantumkan nama kelompok keahlian. Research group bisa kita tulis itu, kemudian jurusan, kemudian institusi kita. Kecuali untuk skema penelitian PUI. Nah, PUI kami arahkan tuliskan nama PUI.
Jadi bukan nama apa kakak, nama PUI-nya, kemudian institusi. Nah, kita coba ini dapat saran yang baik dari eksternal. Nah, kemudian luaran wajib kita coba on review, artinya sudah ada respon dari editor maupun reviewer, sehingga kita bisa memprediksi artikel kita diterima atau akan ditolak, revisi minor atau mayor. Kemudian ini terkait perbedaan luaran dari penelitian dengan tugas akhir, harus ada bedanya. Kemudian semua judul penelitian maupun PKM yang didanai Polban harus mengajukan minimal satu kekayaan intelektual. Bisa berupa desain industri, hak cipta, paten, minimal satu. Diajukan melalui sentra KI Polban. Nah, kemudian semua judul penelitian dan PKM wajib mencetak poster berbahasa Inggris atau sesuai skema. Nah, nanti misalkan sesuai skema apakah lab harus bahasa Inggris juga. Nah, di situ kita bisa melihat di skema masing-masing. Soft copy diunggah di laman ISAT dan hard copy diserahkan di P3M. Nah, berikut sebenarnya Bapak Ibu skema masing-masing, skema penelitian dan PKM sudah kami siapkan. Bapak Ibu bisa melihat langsung kita masih memiliki sosialisasi berupa kunjungan ke jurusan, sudah dijadwalkan oleh masing-masing ketua jurusan. Kemudian ada sosialisasi secara online juga untuk sesi tanya jawab. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah lini masa kita. Jadi bulan April kita sama-sama melakukan konversi grading sekaligus updating Sinta. Nah, jika ada kendala bisa disampaikan langsung ke P3M atau bisa kita selesaikan saat kunjungan di masing-masing jurusan. Kemudian pengajuan proposal dan penilaian itu selama bulan Mei, dan kontrak kita tetap 6 bulan mulai Juni sampai November. Batas akhir penyerahan laporan keuangan di 18 Desember. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun ini kami masih menyelenggarakan seminar nasional IRWNS. Kami rencanakan 2 hari. Yang pertama seminar, kedua workshop dari Polban Press. Ini adalah IRWNS ke-17 kali, ke tahun ke-17. Kemudian ISAT untuk tahun kelima, ini ada rencana diselenggarakan 2 hari. Ini baru rencana. Pertama seminar internasional, kedua kita akan membuka atau menyelenggarakan pameran buku. Kemudian ada hal penting lainnya, Bapak Ibu, untuk tahun ini kekayaan intelektual kita mulai meningkat. Semula kita mengenal hak cipta, sekarang kami arahkan ke desain industri. Jadi di SIPPM akan ada template baru untuk pengajuan desain industri. Desain industri ini sudah kami pelajari dan sebenarnya sangat terjangkau untuk peneliti dan pelaksana PKM Polban. Tidak sekedar hak cipta, ini adalah suatu peningkatan Bapak Ibu. Jadi misalkan beberapa contoh, di sini ada kemasan, mungkin bisa hasil produk PKM teman-teman sosial humaniora, kemudian ada busana batik atau pola-pola tertentu yang baru, kemudian terkait mesin dan lain-lain. Nah, ini sudah kami pelajari dan kita arahkan ke sana. Kita mulai dorong ke desain industri. Kemudian terakhir merek. Nah, ini sebenarnya Polban sudah mencatat secara resmi kita punya 10 merek, dari mulai aplikasi untuk conference internasional ini sudah mulai digunakan di ISAT kemarin.
tahun ini juga beberapa kampus juga sudah mulai akan menggunakan Submit. Ini produk dari teman-teman JTK. Nah, kemudian ini produk lainnya. Nah, nanti harapannya semakin banyak produk yang dimiliki oleh Polban. Kemudian Polban Press ini kami apa mengalami peningkatan. Ini sudah jumlah buku yang kami terbitkan sudah banyak dan kami akan menargetkan membuat satu buku internasional. Nah, internasionalisasi Polban Press dengan cara membuat buku internasional dan bisa diberikan ke mitra-mitra Polban di luar negeri. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dari kami. Sementara diskusi akan kami jadwalkan, akan kami informasikan lebih lanjut. Untuk laman, mohon maaf ada yang saya lupa, untuk laman IRWNS dan ISAT bisa dilihat langsung. Kemudian poster juga sudah kami siapkan. Dan ini adalah tampilan ruang pameran produk yang kami coba inventarisasi, kami siapkan dari mulai awal tahun. Jadi silakan Bapak Ibu, jika memiliki produk penelitian maupun PKM dapat disimpan di sini, tentunya yang tidak terlalu berat dan terjangkau. Silakan Bapak Ibu. Demikian sosialisasi dari kami. Sampai bertemu pada sesi kunjungan di jurusan maupun diskusi secara online. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.